Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan syukur kami kepada Engkau. Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha besar dalam hidup kami, yang senantiasa memelihara hidup kami setiap hari dengan kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu dari Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Roma 15 ayat 7 yang demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini adalah saling menerima. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan dalam hidup ini akan selalu ada. Kesenjangan dalam hidup ini akan selalu ada. Yang sana lebih pintar, yang sini biasa-biasa, yang sana tubuhnya jauh lebih kuat, yang sini kemudian tubuhnya tidak terlalu kuat, yang sana bisa menampilkan ini dan itu, yang sini hanya menampilkan satu hal saja. Bapak Ibu Saudara, inilah kesenjangan hidup kita. Kita hidup di tengah-tengah perbedaan, kita hidup di tengah-tengah hal-hal yang bisa membuat kita kemudian melihat bahwa hidup ini penuh warna oleh karena perbedaan-perbedaan itu. Nah, oleh karena banyaknya warna, banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, ibu bapak saudari-saudara, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah saling menerima, saling mendukung satu dengan yang lain, sekalipun ada kesenjangan, ada perbedaan. Dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah. Ini adalah istilah Paulus yang menggambarkan tentang kondisi rohani manusia. Firman Tuhan melalui Paulus adalah supaya yang kuat jangan sampai sombong, melainkan yang kuat ini bisa menanggung yang lemah. Sekalipun dalam perbedaan kondisi ada kesenjangan-kesenjangan, tapi tetap bersatu dan saling menerima di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Sebab ada kalanya berbagai prasangka orang Kristen yang lemah ini membuat dia selalu malu terhadap yang kuat. Sama seperti kesombongan orang yang kuat dan membuat yang kuat ini menjauh dari yang lemah. Nah, hal ini tidak boleh terjadi, ya, tidak boleh jadi. Orang yang kuat jadi sombong, habis itu menjauh dari yang lemah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus saling menerima, bersatu, saling merangkul satu dengan yang lain. Sebab orang-orang Kristen, yaitu kita, sudah menerima Kristus dengan iman percaya kita. Sehingga perlulah kita untuk menerima satu dengan yang lain dalam kasih persaudaraan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar kita saling menerima satu dengan yang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa dasar
kita saling menerima satu dengan yang lain adalah kasih Kristus. Kasih Kristus yang telah lebih dahulu menerima kita semua dalam berbagai kondisi kita. Bahkan ketika kita sedang dalam terpuruk karena dosa, Tuhan tetap menerima kita. Dan penerimaan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Kasih Kristus yang telah menerima kita inilah yang perlu kita teladani, yang perlu kita lakukan dalam sehari-hari. Dan inilah panggilan kita. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Maka mari kita saling menerima satu dengan yang lain, sekalipun ada perbedaan, sekalipun ada kesenjangan, ada yang kuat, ada yang lemah. Mari tetap saling merangkul, saling menanggung, saling mendukung. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali untuk saling menerima, saling merangkul, saling menanggung satu dengan yang lain di tengah perbedaan-perbedaan yang saat ini sedang kami alami. Mampukanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami, sehingga kami bisa saling menerima satu dengan yang lain, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan Kau memberkati dan memampukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.